Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan Bayesian inference pada distribusi normal ya. Nah, jadi kita menggunakan contoh body temperature data. Jadi ini suhu tubuh manusia. Kalau misalkan umumnya manusia itu suhu tubuhnya itu adalah 98,6 derajat Fahrenheit ya. Nah, ini bukan Celcius tapi dalam Fahrenheit. Nah, kemudian kalau kita ngambil sampel gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa menambahkan informasi terlebih lanjut ya. Jadi misalkan kita punya ya kita tanya ya, ketemu orang jual roti atau jual es krim, kemudian kita tanya pendapatanmu berapa Pak sebulan, misalkan 3 juta rupiah. Kemudian kita biar lebih yakin kan kita ngambil sampel ya, kita duduk di bangku taman ngelihat penjualan dia sehari berapa, kemudian kita estimasi pendapatan dia per bulan berapa dari pendapatan pada hari itu gitu kan. Nah, makanya kita menggunakan sampel untuk meyakinkan lebih lanjut. Nah, nanti jumlahnya di sini 130 buah ya. Nah, dari 130 buah itu kita lihat rata-rata suhu pada data sampel yaitu 98,249 atau 98,25. Ya, sedikit berbeda dengan umumnya ya, manusia itu 98,6 derajat Fahrenheit. Kalau ini 98,25 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Kemudian kalau menggunakan distribusi normal, itu kan kita butuh namanya likelihood dan prior ya. Jadi untuk priornya sendiri itu tadi dengan mu 98,6 derajat Fahrenheit. Nah, kita pendekatannya menggunakan distribusi normal gamma prior ya. Nah, untuk likelihood kita pakai normal mu dengan sigma kuadrat. Nah, untuk misalkan priornya itu pakai normal gamma inverse ya. Nah, jadi di sini normal gamma inverse selain butuh mu, dia juga butuh ini ya, C ya, A dan B. Nah, jadi C itu adalah pengali dari sigma kuadrat ya, dan A dan B nanti kita gunakan untuk perhitungan tau. Jadi kalau misalkan di distribusi binomial itu kan ada parameternya cuma satu yaitu P ya, probabilitas sukses atau P. Nah, kalau misalkan di Poisson itu cuma satu, lambda gitu kan ya. Nah, kalau di distribusi normal itu kan ada dua ya, yaitu mu dan sigma kuadrat. Nah, kalau di sini sigma kuadrat itu bisa digantikan dengan tau, karena tau itu adalah 1/per sigma kuadrat. Jadi semakin besar sigma kuadrat maka semakin kecil tau. Nah, kemudian semakin kecil sigma kuadrat semakin besar tau. Artinya tau itu adalah precision. Jadi kalau variannya makin besar berarti uncertainty-nya besar ya kan. Jadi presisinya kecil gitulah intinya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita pakai tau ya, bukan sigma kuadrat ya. Nah, jadi di sini kita pakai tau. Nah, kemudian kita mau estimasi mu, kita kita coba mencari expected mu ya berdasarkan data Y gitu kan. Kemudian juga kita butuh varian dari mu berdasarkan data Y. Nah, tau juga sama, kita mencari expected tau berdasarkan data Y, dan kita mencari varian tau berdasarkan data Y. Nah, mu itu nanti kita akan menggunakan untuk mengestimasi ini ya, mu nanti kita akan menggunakan mu yang prior ini ya, yang 98,6. Kemudian kita juga butuh apalagi di bawah ini. Kita butuh mu, butuh tau, dan butuh A. Kita hapus dulu ya. Ya, kita butuh mu, butuh tau, butuh A untuk menghitung mu posterior. Nah, untuk tau kita butuhnya cuma A dan B. Nah, makanya kita butuh parameter A dan B. Kita hapus dulu. Oh, ini kehapus, ini rumusnya jangan. Oke, jadi seperti itu ya. Makanya kita butuh 4 parameter, cukup banyak ya. Jadi kita butuh 4 parameter ini untuk mengestimasi mu dan tau posterior kayak gitu. Ini adalah parameter-parameter prior ya, yang digunakan oleh distribusi normal gamma prior. Oke, mungkin kalian masih bingung, kita lihat contohnya aja langsung. Jadi kenapa ini nilainya kecil, yang ini A dan B ya, karena kita mau informasi dari prior itu sekecil mungkin, karena kita tidak tahu apakah
misalkan 98,6 ini akurat atau enggak ya. Kata orang-orang sih suhunya normal manusia itu segitu gitu kan, tapi kita nggak tahu apakah akurat atau enggak, makanya kita kasih efek dari priornya itu sekecil mungkin aja. Jadi pakai low information ini ya prior ya. Kemudian untuk C-nya besar karena kita tadi kan C itu adalah pengali dari sigma kuadrat. Jadi kalau C-nya besar maka variannya makin besar gitu kan ya. Kalau dikalikan jadi besar kan. Kalau C-nya 100 kan jadi 100 sigma kuadrat gitu kan. Lebih besar daripada 1 sigma kuadrat misalkan C-nya 1. Jadi kita mau menambahkan uncertainty-nya itu besar. Seperti itu. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat video sebelumnya yang mengenai tentang distribusi normal gitu ya, untuk yang Bayesian inference dengan dua parameter gitu ya, two parameters. Dari situ kita bahas secara lengkap bagaimana mendapatkan rumus-rumus ini gitu. Nah sekarang kan kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Oke, setelah kita punya tadi ya, ini dulu deh, mu dari prior, C kemudian A dan B ini dari prior semua. Kita kan juga butuh likelihood karena kan posterior sama dengan likelihood kali prior. Nah kita udah punya prior nih. Nah kemudian kita butuh likelihood, makanya likelihood itu empirical kan. Kita tadi punya pengamatan data 130 buah dengan Y-nya itu sebanyak 98,25, ini rata-rata dari empirical. Nah setelah dapat N dan Y bar, selanjutnya kita mencari S kuadrat ya. Nah ini rumusnya juga ada di video sebelumnya. Jadi S kuadrat itu ya standar ini ya, kayak biasa aja lah, bukan standar deviasi tapi varian dari sampel ya. Jadi rumus varian kalau kalian ingat bisa diterapkan langsung, kalau nggak ingat bisa lihat video sebelumnya bagaimana rumus S kuadrat ini. Oke, selanjutnya kita mencari apa? Kita mencari namanya SS ya. SS ini rumusnya ini ya, sudah saya tuliskan di sini, yaitu N-1 kali S kuadrat. Jadi N-nya 130 kurang 1 kali S kuadrat 537 ini. Hasilnya 69 ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa yang perlu kita hitung. Nah, kita butuh menghitung posterior ya, parameter dari posterior. Nah, caranya gimana? Kita mencari pertama W itu loh. W itu ini rumusnya ya, saya tuliskan di sini. W itu sama dengan NC per 1 plus NC. Nah, di sini ada sih. Di sini ya, W ada perhitungannya. Ya. Jadi kalau pertama itu kan N-nya berapa? 130 ya. Ini ya 130 kali C. C-nya 100 tadi ini. Kemudian dibagi dengan 1 plus ini ya N kali C. Hasilnya 0,99 gitu. 0,999. Kita hapus dulu ya. Hasilnya tadi kan 0,1199. Makanya di sini tertulis 0,999 W-nya. Nah, kemudian kenapa kok di sini W-nya ini kita tahu ini W karena rumusnya dari mu tilde. Nah, ini sudah saya tuliskan juga di sini. Itu sama dengan WY bar tambah 1 min W kali mu 0. Nah, jadi makanya ini W, kemudian ini 1 min W. Nah, ini Y bar nih dari sini tadi. Kemudian mu 0-nya tadi 98,6 ya, yang kita ambil dari prior. Kemudian hasilnya 98,249. Ini adalah rata-rata dari posterior. Kemudian ini joint distribution tapi masih ya, joint distribution. Kemudian kita cari C bar. C bar itu gampang, tinggal W bagi N aja. Hasilnya ini W-nya tadi kita tahu, N-nya jumlah Oh, ini kayaknya salah ya. N-nya itu 130 ya. Nah, jadi hasilnya ini. Kemudian rumus selanjutnya adalah A bar. Nah, A bar ini tidak tertulis rumusnya di sini kan. Tidak kayak C bar ini yang bukan C bar, C tilde. Nah, makanya saya tuliskan di sini ya. Jadi untuk rumus dari alfa tilde itu adalah A tambah N per 2. A-nya berapa? A-nya itu 0,01 ya, ini ya tadi. Ditambahkan N per 2. N-nya 150 bagi 2. Ini kayaknya salah juga ya. Ini saya yang salah atau kayaknya ini salah, harusnya 130 ya. N-nya kan dari tadi 130. Ya seperti itu. Nah, kemudian habis itu kita mencari B bar. B tilde, sorry. B tilde itu sama dengan B plus SS per 2. Nah, jadi B-nya itu adalah 0,01 ya, ini ya.
Jadi 0,001. SS-nya tadi ini ya 69 ya, 69 bagi 2. Oke, selesai. Kita sudah dapatkan mu tilde, C tilde, A tilde, dan B tilde. Kita hapus semua. Kita hapus semua dulu biar bersih. Kita hapus. Kemudian kita mau cari apa? Oh ya, by the way ini kan baru parameter dari posterior ya. Kita belum mencari parameter untuk marginal. Artinya kita mau cari ini expected dari mu berdasarkan Y bar. Kemudian ini varian dari mu berdasarkan Y bar. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari mu ya, expected mu dan varian mu itu kita mengikuti posterior marginalnya berdistribusi T student dengan parameter ini ya, mu, tau, dan A gitu ya. Jadi T berdistribusi posteriornya berdistribusi T student dengan parameter mu, tau, dan alpha tilde gitu ya. Atau A ya, kita sebut aja deh A. Nah, jadi kalau di sini kita sudah tahu mu-nya 98,25 tadi. Ini ya, ini dibulatkan jadi 98,25. Kemudian tau-nya belum ada. Nah, tau itu rumusnya ini. N per W dikalikan dengan N plus 2A bagi SS plus 2B. Nah, ini N 130 ya. Bagi W-nya tadi 0,199 tambah N lagi 130 tambah 2A. 2A itu kan 2 kali 0,001. Jadinya 0,002. Kemudian SS 69-an ditambah 2B. Ini ya, 2B 2 kali 0,01 jadi 0,02. Hasilnya 24372. Kayak gitu ya. Ups, jangan hapus. Oh, hati-hati ya, ini saya berusaha hati-hati untuk hapusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah dapatkan tau. Sekarang yang belakang itu cuma N plus 2A. Jadi N itu 130 tambah 2A tadi. 2 kali 0,001. Ya, ini seperti itu. Jadi A yang sekarang itu jadi 6 plus 2A. Nah, kemudian setelah didapatkan ini, selanjutnya kita bisa menghitung min dan variannya. Minnya tinggal ambil aja sih, ini 98,25. Untuk standar deviasi ya kita cari varian lah. Varian itu kan rumusnya di sini ya, sudah kita tuliskan. W per N kali SS plus 2B bagi N plus 2A min 2. Karena standar deviasi ya tinggal diakarkan gitu. Oke, kita hapus dulu. Ya, lagi ya, kita lihat ini W lagi bagi N, SS-nya itu ini ya. Ini tuh nggak dikalkulasi ya, harusnya ini sudah langsung aja pakai berapa tadi? 69,34 ya. 69,34 gitu bisa. Tambahkan 0,02. Ini 2 kali B. Yang bawah ini hasil dari N plus 2A min 2 gitu ya. Jadi ya seperti yang kita sudah hitung tadi, ini kurangi 2 aja kan. Kayak gitu. Kemudian hasilnya 0,06456. Jadi kita sudah ketemu ya. Kita hapus dulu di sini. Kita sudah ketemu untuk yang mu itu, atau di sini deh, mu itu diestimasi expectednya jadi mu berdasarkan Y. Nah, itu berarti nilainya adalah 98,25. Untuk variannya, untuk mu, parameter mu berdasarkan Y itu sama dengan berapa tadi? 0,06 dikuadratkan lah ya, ini dikuadratkan. Nah, kemudian kita yang belum punya itu adalah tau ya. Expectednya berapa? Tau berdasarkan Y itu belum. Sama satu lagi varian tau dari bersyarat Y ini belum ada. Nah, makanya kita cari. Nah, kalau tau itu berdistribusi gamma ya, makanya kita tadi seperti saya bilang butuh parameternya A tilde dan B tilde yang didapatkan dari ini. Nah, kemudian rumusnya udah disediakan, N per 2 plus A bagi SS per 2 plus B. Hasilnya ini kita punya N 130, A-nya 0,01, SS-nya 69, berapa tadi saya lupa, 69,34 ya. Dibagi 2 ditambahkan B 0,01, hasilnya ini. Kemudian untuk varian itu rumusnya ini. Oh, ini rumusnya dari mana gitu kan? Ini dari video sebelumnya ya, kita sudah lihat bagaimana mendapatkan rumus ini.
Jadi N per 2 130 bagi 2 tambah A 0,01 ini sebenarnya sama saja, kecuali yang bawahnya itu dikuadratkan aja gitu kan. Nah kemudian sama dengan 0,054. Ini sama kayak distribusi Poisson ya, yang posterior Poisson. Jadi rumusnya itu cuma A per B. Kalau varian itu A per B kuadrat. Jadi ini kayak yang kita lihat di distribusi Poisson. Karena distribusi Poisson itu priornya itu dan posteriornya itu adalah gamma, kayak distribusi normal untuk parameter tau. Jadi makanya sama rumusnya A per B untuk min dan variannya A per B kuadrat ya. Nah hasilnya 1,875 dan 0,054. Jadi ini 1,875 dan ini 0,054. Kita sudah temukan estimasi parameter untuk mu dan tau. Dan kita sudah tahu ini estimasi parameternya sudah 8,25 dan 1,875. Dan varian untuk masing-masing estimasinya itu 0,062 dan 0,06 kuadrat dan 0,054 gitu. Oke, mungkin kita akan bahas yang lainnya karena ini sudah selesai conjugate prior ya untuk normal, Poisson dan binomial.